Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pengendali tanah yang sedang dikejar oleh prajurit negara api setelah berhasil mencuri sebuah gulungan yang berisi tentang rencana penyerangan negara api, di mana kemudian dia mengorbankan dirinya sendiri untuk memberikan gulungan tersebut pada kerajaan bumi. Sialnya, ternyata gulungan tersebut memang sengaja dibocorkan oleh Raja Api Sozan, pemimpin negara api pada masa itu, karena bukan hanya kerajaan bumi, negara api berniat untuk menguasai semua 3 wilayah lain. Water, fire, earth, air. Sedikit sejarah mengenai Avatar, di mana di sini dunia terbagi menjadi 4 wilayah dengan masing-masing kemampuan para penduduknya, yaitu kedamaian antara 4 wilayah tersebut dijaga oleh seorang avatar, yaitu satu orang yang overpower karena menguasai 4 elemen sekaligus. Lalu ketika seorang avatar menang ketidaksiapan avatar tersebut dengan menyerang seluruh kuil pengendali udara. Di sisi lain, kisah akan berfokus kepada seorang bocah pengendali udara muda yang paling berbakat dalam sejarah bernama Aan, Aang, di mana dia adalah penerus avatar selanjutnya walaupun dia belum diberitahu karena masih belum cukup dewasa. Namun setelah para dewan mendengar urgensi dan rumor kalau negara api akan menyerang, gurunya pun akhirnya menjelaskan hal itu kepada Aang, dan mendengar berita tersebut, semua beban dan tanggung jawab yang akan diterimanya, seorang bocah 12 tahun yang seharusnya menikmati bebas bermain petak umpet, top up FF dan main bola, dia pun justru berniat untuk melarikan diri dari kewajiban itu bersama banteng terbangnya yang bernama Appa. Yip yip. Namun di tengah perjalanannya, dia justru mendapat masalah ketika dia terkena badai ombak, di mana kekuatan avatarnya secara refleks melindunginya dengan membekukan tubuhnya sendiri bersama dengan Appa. Balik ke kuil pengendali udara di malam yang sama, pasukan negara api ternyata telah sampai di sana atas perintah Raja Api Sozin yang awalnya kekuatan mereka seharusnya setara, memanfaatkan apa yang di sini disebut malam festival komet, di mana kemampuan negara api akan diperkuat. Mereka langsung meluluh lantahkan tempat tersebut tanpa menyisakan satu orang pun. Sin lalu berpindah ke sebuah wilayah di suku air selatan, tempat di mana semua daratan tertutup oleh salju, tidak ada warung Madura ataupun mixue. Diperlihatkan seorang mbak-mbak yang bernama Katara yang sedang melatih jurus pengendali airnya tipis-tipis. Selain itu, Katara tinggal bersama kakaknya yang bernama Sokka yang sama sekali tidak bisa dijadikan panutan karena tingkahnya yang konyol dan sering gerusa-gerusu dalam melakukan tindakan. Namun di sisi lain, dia merupakan kakak Katara! Di sini karena negara api akan menangkap para pengendali air, Katara pun melatih pengendalian airnya secara sembunyi-sembunyi, di mana mereka dikejutkan dengan penemuan sebuah bongkahan batu es raksasa yang biasanya tidak berada di situ, di mana ketika dia menggunakan kemampuan pengendali airnya, bongkahan batu es tersebut hancur dan mengeluarkan gelombang energi yang mana sudah seperti yang bisa ditebak, itu adalah avatar Aang yang membeku bersama dengan banteng terbangnya. Di waktu yang bersamaan, seorang pangeran dari negara api yang bernama Zuko yang juga melihat hal itu pun kemudian mengklaim kalau cahaya tersebut merupakan tanda munculnya seorang avatar. Namun di sini pamannya yang bernama Paman Iroh, seorang kakek-kakek mantan jenderal yang santai dan terlihat kekanak-kanakan, tapi justru orang seperti inilah yang
Tapi karena Pangeran Zuko telah diasingkan oleh ayahnya dan hanya akan diizinkan kembali sampai dia berhasil menangkap Avatar, dia pun tidak memperdulikan perkataan beliau barusan karena hanya dengan cara itulah dia bisa mengembalikan kehormatannya sebagai putra mahkota negara api. Finally. Sementara itu, Katara memutuskan untuk membawa Aang pulang ke desanya dan sesampainya di sana, neneknya adalah satu-satunya orang yang mengenali kalau Aang merupakan pengendali udara. Pernyataan itu pun sempat mengundang perdebatan karena sejauh yang mereka ketahui, pengendali udara telah dinyatakan punah. It's impossible. They don't exist anymore. This is an airbender. Lalu begitu Aang tersadar dari pingsannya, dia pun bingung dia berada di mana dan setelah menjelaskan kalau dia telah terjatuh ke laut saat terjadi badai ketika malam festival komet besar, di sini neneknya Katara yang mendengar hal itu lalu memberitahu bahwa malam festival komet besar terakhir kali terjadi 100 tahun yang lalu, di mana dulu negara api menyerang ketiga wilayah lain dan semua pengendali udara telah dihabisi. Is the last airbender. Dari sinilah Aang baru menyadari kalau dia telah terjebak di dalam kubah es selama 100 tahun dan itu artinya umurnya telah lebih dari 112 tahun. Walaupun telah berumur 1 abad lebih, namun karena rutin totok wajah di salon Pak Hendra, Aang masih seperti bocil pada umumnya, begitu juga dengan tingkahnya. Tapi satu hal yang pasti, Aang merupakan pengendali udara terakhir dan sekaligus seorang avatar di mana kenyataan itu kembali membuat Aang merasa sangat terpukul, terlebih dia baru menyadari telah kehilangan semua keluarganya. Nice. Saat itulah mereka kedatangan tamu yaitu kapal khas negara api yang dipimpin oleh Pangeran Zuko untuk mencari keberadaan Avatar yang menghilang, di mana awalnya Sokka berniat untuk menyerahkan Aang demi melindungi desa, tapi karena Katara bersikeras untuk melindunginya sebagai harapan terakhir umat manusia, akhirnya Sokka pun melindunginya. Namun, kekuatan negara api pun tidak main-main di mana ketika Pangeran Zuko memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan desa tersebut, Aang yang merasa bersalah, dia pun memutuskan untuk menyerahkan diri demi keselamatan warga desa di mana Katara dan Sokka yang melihat pengorbanan Aang demi melindungi desa mereka pun lalu membulatkan tekad untuk menyelamatkan bocah tua tersebut. Let's go save that weird kid. Di dalam penjara, Aang sempat ngobrol dengan Paman Iroh yang menemuinya, satu-satunya orang dari negara api yang bersikap hormat kepadanya, di mana Aang memanfaatkan hal itu dengan mencuri kunci penjara menggunakan kemampuan pengendali udaranya. Dia juga sempat mengambil buku sejarah tentang para avatar terdahulu milik Pangeran Zuko sebelum akhirnya melarikan diri dari kapal tersebut. Walaupun serangan Zuko sempat berhasil mengenai tongkat terbangnya, beruntung Sokka dan Katara bersama Appa muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil kabur karena mereka tidak bisa kembali ke desa Katara setelah apa yang terjadi, tujuan mereka selanjutnya adalah tempat Aang berasal di mana sesampainya di sana, walaupun sudah diberitahu sebelumnya, dia tetap tidak siap melihat tempat tersebut telah benar-benar hancur dan yang lebih membuatnya sedih adalah ketika melihat jasad gurunya. Always remember who you are. Always be my friend. Setelah mengetahui kalau rumahnya telah hancur bersama dengan seluruh suku pengendali udara akibat serangan negara api 100 tahun yang lalu, Aang akhirnya membulatkan tekadnya untuk benar-benar menjalani tugasnya sebagai avatar dan sebagai langkah awal, berdasarkan buku milik Zuko yang dia curi sebelumnya, dia memutuskan untuk pergi ke Pulau Kyoshi di mana di sana terdapat tempat penghormatan avatar pendahulunya yang berasal dari wilayah kerajaan bumi dan kebetulan tidak jauh dari tempatnya berada.
there's something I have to do first. You want to join us, Mama? He looks like a mama, doesn't he? Singkat cerita, sesampainya di sana, karena kondisi perang yang terjadi selama ini, penduduk Kyoshi lebih memilih untuk mengisolasi diri dan tidak pernah mau menerima orang dari luar untuk masuk ke sana. Itulah alasan mereka bertiga langsung ditangkap oleh para prajurit Pulau Kyoshi dan dibawa ke balai desa untuk diinterogasi. Untungnya setelah menjelaskan secara singkat kalau Aang adalah seorang avatar, mereka pun akhirnya diizinkan untuk tinggal di tempat tersebut, namun hanya selama 2 hari untuk mempelajari apa yang perlu dipelajari. So we will open our village for 48 hours. Sementara itu, Pangeran Zuko juga tidak tinggal diam dan bersama pamannya menuju ke pangkalan negara api terdekat untuk melacak keberadaan Aang. Sebenarnya di sini Zuko agak khawatir jika info tentang munculnya avatar sampai tersebar, karena jika hal itu sampai terjadi, artinya saingannya akan semakin banyak dan kesempatannya untuk menunjukkan dirinya kepada ayahnya juga akan semakin kecil. Oleh karena itu, mereka hanya meminta peta wilayah dan juga laporan pengawasan selama beberapa hari terakhir tanpa memberitahukan tujuan mereka yang sebenarnya. As my nephew was searching maps and surveillance reports. Namun, kegiatan mereka ternyata mengundang kecurigaan salah satu komandan yang bertugas di tempat tersebut yang bernama Komandan Zhao, hingga dia akhirnya mendapatkan bocoran dari salah satu prajurit Pangeran Zuko bahwa mereka sebenarnya sedang melacak keberadaan avatar. Prince Zuko captured him, but then lost him. Tanpa buang waktu, Komandan Zhao pun kemudian memutuskan untuk mendahului Pangeran Zuko dan pergi ke Pulau Kyoshi setelah sebelumnya dia mendapat info kalau ada seseorang melihat. I heard something about a flying cow near Kyoshi Island. Untungnya Pangeran Zuko juga langsung menyadari kalau orang itu berusaha untuk melimpainya dan bergegas menyusul mereka ke Pulau Kyoshi. Sticky rice. Sementara itu, Katara dan Aang juga akhirnya mendapat petunjuk dari buku yang menjelaskan kalau Spirit of Avatar telah berada di dalam tubuh avatar itu sendiri, yang mana artinya semua informasi yang Aang butuhkan juga sudah berada di dalam dirinya dan dia hanya perlu mencari cara untuk terhubung dengan para leluhurnya itu. So, tanpa membuang banyak waktu, mereka pun bergegas pergi menuju kuil avatar Kyoshi untuk mencoba berkomunikasi dengan leluhurnya. Di sisi lain, pasukan negara api yang dipimpin oleh Komandan Zhao diperlihatkan telah mencapai wilayah Pulau Kyoshi dan langsung menyerang desa untuk mencari Aang, sementara pasukan Zuko dan armadanya juga sedang berusaha menyusul mereka. Namun, Paman Iroh justru melihat jalan lain dan menyarankan Zuko untuk langsung pergi ke kuil Kyoshi yang ada di pinggir pantai karena menurutnya Aang pasti ada di sana jika dia memang sedang mencari tahu tentang jati diri avatarnya. Katara yang melihat hal itu pun kemudian berusaha untuk menghentikan Pangeran Zuko dan anak buahnya di tengah hutan. Namun karena kekuatan pengendalian airnya belum sempurna, dia pun dapat dengan mudah dikalahkan oleh Zuko. Di saat yang bersamaan, Aang yang telah memasuki dunia roh pun akhirnya bisa berkomunikasi dengan avatar Kyoshi, di mana Aang justru dimarahi habis-habisan karena dia menghilang selama ini sehingga menyebabkan seluruh suku pengendali udara punah dan negara api mulai berkuasa. Intinya, dia menjelaskan secara singkat tentang tugas dan tanggung jawab seorang avatar, di mana Aang dituntut untuk menjadi seorang pelindung sekaligus orang yang menyeimbangkan dunia, dan untuk itu dia harus menjadi kuat dan tidak boleh segan terhadap musuh-musuhnya. Your very presence in this world will make things... Tanpa banyak basa-basi lagi, avatar Kyoshi pun langsung memberikan contoh kepada Aang dengan mengambil alih sementara tubuhnya untuk melawan pasukan negara api yang sudah mulai memasuki desanya, sekaligus memperlihatkan bagaimana seharusnya seorang avatar memanfaatkan kekuatannya. Impossible. Beliau pun tentu saja dapat dengan mudah mengalahkan puluhan pasukan negara api yang menyerang desa tersebut hanya dalam waktu singkat. Dan bukan itu saja, peristiwa tersebut juga menjadi harapan baru bagi umat manusia, walaupun juga memiliki konsekuensi karena artinya seluruh dunia akan mengetahui kalau sang avatar telah bangkit dan sudah pasti negara api akan memburunya.
Untuk itu, Aang pun memutuskan untuk segera pergi ke wilayah suku air utara setelah memastikan kalau desa Kyoshi aman untuk mulai mempelajari pengendalian elemen air, sekaligus sebelumnya Avatar Kyoshi sempat menunjukkan gambaran masa depan yang memperlihatkan kekacauan yang akan terjadi di suku air utara. Sementara itu, kegagalan yang terjadi di Pulau Kyoshi justru dimanfaatkan oleh Komandan Zhao untuk bekerja sama dengan Zuko dan Paman Iroh dalam perburuan avatar mereka. Tanpa mereka sadari, Komandan Zhao juga berniat untuk mengambil perhatian Raja Api Ozai, di mana dia mengirimkan sebuah surat yang mengabarkan tentang kemunculan avatar yang mana padahal sebelumnya Pangeran Zuko telah memperingatkannya untuk merahasiakan kejadian tersebut. The Avatar has returned. Disinilah diperlihatkan kemampuan Raja Api Ozai, ayah dari Pangeran Zuko, di mana diperlihatkan saat para penduduk wilayah Ba Sing Se, ibu kota kerajaan pengendali tanah, berniat untuk menyelinap dan menghabisi Raja Ozai untuk menghentikan peperangan. Mereka justru dipermainkan oleh adik dari Pangeran Zuko yang bernama Azula, wanita sosiopat, tapi dia memiliki keahlian khusus di luar level pengendali api lain, yaitu mempunyai api biru Rinai. Di sini orang-orang itu langsung dibakar hidup-hidup oleh Raja Api Ozai yang walaupun apinya masih merah, namun dia menguasai berbagai macam jurus api mulai dari api korek hingga api cemburu. Tidak hanya itu, Raja Api Ozai juga menunjukkan sebuah surat yang sebelumnya dikirim oleh Komandan Zhao bahwa Pangeran Zuko telah menemukan avatar, di mana hal itu membuat Azula sebagai saudara yang memiliki ambisi yang sama besar cukup geram mendengar pencapaian kakaknya tersebut. There are always ways to get in the game. Kembali ke Aang dan yang lainnya di tengah perjalanannya menuju suku air utara, mereka justru melihat ada seorang pengendali udara yang terbang menuju kota Omasu, sebuah kota milik kerajaan pengendali tanah yang juga bisa dibilang adalah benteng terakhir mereka yang sampai saat ini masih berdiri kokoh walaupun terus diserang oleh negara api. Di sini mereka berhasil masuk berkat bantuan pemuda bernama Jet, seorang pejuang kemerdekaan yang berniat menuntut balas setelah orang tuanya menjadi korban dari negara api. Di sisi lain diperlihatkan Pangeran Zuko, Paman Iroh dan Komandan Zhao yang sedang berdebat tentang keberadaan Aang, di mana mereka menduga Aang akan singgah di kota di mana tidak terdapat pasukan negara api. Dan menurut kabar yang Komandan Zhao dapatkan dari informannya, kemungkinan besar mereka akan singgah di kota Omasu, di mana itu adalah satu-satunya wilayah di kerajaan pengendali tanah yang tidak bisa dijangkau oleh negara api. Namun hal itu juga berarti Pangeran Zuko tidak dapat membawa pasukannya, di mana dia akhirnya hanya menyusup berdua bersama dengan Paman Iroh. The prince and I will be fine. Balik ke Aang, selain menjadi tempat favoritnya dulu, kota Omasu juga terkenal dengan sistem lintasan pengirimannya yang didukung oleh kombinasi pengendali tanah dan gravitasi, sehingga penduduk di sana tidak membutuhkan Gojek, Shopee Food ataupun JNT untuk mengirim logistik. Namun ternyata setelah sampai di dalam, yang sebelumnya Aang lihat bukanlah pengendali udara melainkan hanya manusia biasa yang meluncur memanfaatkan sebuah alat yang mirip dengan milik para pengendali udara. Orang itu bernama Theo, seorang penyandang disabilitas yang bermigrasi setelah desanya hancur, di mana perancang layang-layang miliknya adalah ayahnya yang berprofesi sebagai seorang mekanik dengan memodifikasi tongkat terbang milik para pengendali udara. Tidak lama berselang, tiba-tiba terjadi ledakan besar yang membuat sebagian warga terluka, di mana akhirnya Aang dan Katara pun langsung membantu dengan kemampuan mereka. Setelah api berhasil dipadamkan, ayahnya Theo kemudian mengajak mereka ke rumahnya, di mana Theo menjelaskan kalau ledakan barusan merupakan ulah dari mata-mata negara api yang sengaja meneror tempat tersebut. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa ayahnya adalah mekanik yang bekerja kepada pemimpin kerajaan Omasu berkat penemuan-penemuan briliannya. Play but a small role. Hey, you'll really stick it to the firebenders.
Sampai di sini sebagai seorang avatar yang bertanggung jawab bagi keselamatan semua orang, mereka pun berniat untuk membantu kota tersebut menangkap mata-mata negara api yang dimaksud, di mana mereka kemudian membagi tugas. Aang bersama dengan Theo ke lereng gunung mencari lokasi tempat ledakan tersebut berasal, sementara Sokka magang sekaligus membantu ayahnya Theo untuk merancang sebuah balon udara yang sebentar lagi akan diberikan kepada Raja Omasu. Sementara itu, Katara secara kebetulan bertemu lagi dengan Jet di mana mereka tidak sengaja melihat mata-mata dari negara api yang sedang bertukar informasi dengan ayahnya Theo. Dari sinilah Katara baru mengetahui kalau ayahnya Theo ternyata adalah bagian dari mata-mata negara api, di mana Jet kemudian mengambil tindakan untuk menghabisi mata-mata negara api tersebut, dan ternyata bukan Jet saja, namun dia bersama banyak anak-anak lain korban dari peperangan melawan negara api yang tergabung dalam kelompok mereka yang mereka sebut dengan Freedom Fighters. Who are you people? We're the good guys. Freedom fighters! Kembali ke Aang dan Theo begitu sampai di TKP, alih-alih menemukan mata-mata negara api, di sini mereka melihat jubah dan barang-barang milik Jet, yang artinya dalang dibalik teror ledakan tadi siang bukanlah ulah negara api, melainkan kawanan Jet sendiri, di mana hal itu diperkuat ketika Aang menemukan bahan peledak yang di... What is it? What'd you find? The firebenders weren't behind the explosion. Sesampainya kembali ke rumah Theo, tentu saja Katara yang sebelumnya telah menyingkirkan beberapa mata-mata negara api bersama dengan Jet langsung menyangkalnya dan berkata kalau pengkhianat sebenarnya adalah ayahnya Theo, karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika ayahnya Theo sedang bertransaksi dengan mata-mata negara api. To prove you're a jerk! Oh, yeah? Untuk itu, Katara berniat untuk kembali menemui Jet, dan faktanya, otak di balik teror ledakan tersebut ternyata memang kawanan Jet sendiri yang merasa sang raja sudah terlalu tua, tidak becus dalam mengatur kota, membiarkan korupsi merajalela, dan tidak mau ikut campur lagi dalam urusan peperangan dengan negara api, di mana mereka berniat menghabisi Raja Bumi dengan cara menukar rancangan penemuan ayahnya Theo yang akan segera diberikan kepada sang raja dengan bom jelly, dan akan meledakannya ketika beliau sudah cukup dekat dengan Raja Bumi. You're going to blow him up? Katara! Menilai kalau gerakan mereka sudah terlalu ekstrim, Katara pun langsung bergegas mengajak Aang dan Sokka untuk segera menghentikan ayahnya Theo sebelum kawanan Jet berhasil meledakkan bom tersebut. Sialnya, mereka tiba-tiba dihadang oleh Pangeran Zuko dan Paman Iroh, di mana Aang memutuskan untuk melawan Pangeran Zuko, sementara Katara dan Sokka melanjutkan misinya untuk mencegah ayahnya Theo menemui sang raja. Get to the palace and stop Sai. This is my fight. Karena udah mepet, mereka pun memanfaatkan sistem lintasan pengiriman pengendali tanah agar bisa langsung melesat ke puncak istana dengan cepat. Dan begitu sampai di sana, Katara kemudian menggunakan pengendalian airnya untuk menghindari ledakan bom jelly yang dimaksud. Di sisi lain, karena terlalu dipenuhi dengan ambisi, Pangeran Zuko melupakan sesuatu, di mana sekarang mereka sedang berada di kawasan musuh negara api, sehingga begitu dia mengeluarkan jurus apinya dalam pertarungannya melawan Aang, pasukan pengendali tanah langsung muncul dan berniat menangkap mereka, yang membuat Paman Iroh justru mengorbankan dirinya untuk membuat kerusuhan agar Pangeran Zuko bisa menyelamatkan diri. Sementara Aang juga ditangkap oleh pihak kerajaan Omasu karena terlibat dalam kekacauan tersebut. Singkat cerita, di dalam penjara, Aang justru kembali bertemu dengan Paman Iroh karena ditempatkan di penjara yang sama, di mana Paman Iroh lalu menceritakan tentang Pangeran Zuko yang sebenarnya nggak jahat-jahat amat, dan dia hanya ingin membuktikan diri kepada ayahnya setelah diusir dari kerajaan. Not even the loved ones lost along the way.
Ayahnya memberikan tugas yang cukup mustahil, yaitu menemukan Avatar dan membawanya kembali ke negara api. Dan itulah alasan mengapa Pangeran Zuko sangat berambisi untuk menangkap Aang. Tidak hanya itu, Paman Iroh juga menceritakan tentang bagaimana Pangeran Zuko dalam tanda kutip menyelamatkan hidupnya, sehingga membuatnya memutuskan untuk menemaninya menjalani hukuman. He's probably halfway back to his ship by now. Jadi dulu, Paman Iroh adalah seorang jenderal perang negara api terkenal dengan julukan naga ketika anak satu-satunya gugur dalam peperangan, sehingga membuat dirinya kehilangan tujuan hidup dan bahkan dianggap sebagai seorang pengecut oleh keluarga besarnya sendiri karena memutuskan untuk mundur dari perang. Lalu, kata-kata dari Pangeran Zuko lah yang kemudian menyadarkannya dan bahkan membuatnya jadi orang yang sangat berbeda 180 derajat, di mana dia memilih untuk meninggalkan jalan kekerasan dan memutuskan untuk menjadi pembimbing bagi Pangeran Zuko. You're wrong. Tidak berselang lama setelah percakapan tersebut, mereka pun dipisah di mana Paman Iroh akan dibawa ke kamp kerja paksa sementara Aang diminta untuk pergi menemui sang raja. Disinilah Paman Iroh dibawa oleh para pasukan pengendali tanah, korban dari keganasan perang yang dibawa oleh Paman Iroh dulu yang menyimpan semua kemarahan terhadap negara api, di mana hal itu pun membuat Paman Iroh yang sekarang sangat memahami bahwa perang tersebut tidak akan baik untuk siapapun. And I've got all the time in the world. Di sisi lain, Pangeran Zuko yang sebelumnya berhasil menyelinap keluar dari kota Omasu, ternyata diperlihatkan kembali untuk menyelamatkan sang paman dan berhasil menyusup ke dalam penjara dengan menyamar sebagai salah satu prajurit di sana. Sayangnya saat itu Paman Iroh baru saja dibawa pergi, sehingga Zuko mau gak mau harus bergegas mengejarnya sebelum beliau dimasukkan ke dalam kamp kerja paksa. I'm coming, Uncle. Sementara itu, Sokka dan Katara juga diperlihatkan sedang mencari cara untuk menyelamatkan Aang dan menurut informasi dari ayahnya Theo, satu-satunya cara adalah sebuah terowongan rahasia yang dibangun oleh leluhur mereka yang menuju langsung ke dalam istana kerajaan Omasu. Walaupun jalur itu sudah lama sekali tidak digunakan karena beredar rumor kalau ada roh jahat yang menjaganya, namun Sokka dan Katara tidak punya pilihan lain sehingga mereka memutuskan untuk tetap berangkat melalui jalur tersebut. Tunnels? It's time to fight. Dan benar saja, di dalam terowongan tersebut, mereka justru terjebak dalam gua labirin yang ternyata terus bergerak dan bertemu dengan tikus tanah raksasa yang alih-alih memangsa mereka, tikus tanah tersebut justru menunjukkan jalan menuju istana kerajaan Omasu. Kembali ke Aang di mana diperlihatkan kalau dia akhirnya bertemu dengan Raja Bumi, nggak pakai L, namanya memang Bumi, pemimpin kerajaan pengendali tanah yang ternyata adalah teman lama Aang yang seharusnya seumuran dengannya dan berhasil hidup sampai dengan saat ini. Bumi? Namun karena trauma ditambah lagi dengan kondisi perang yang tidak kunjung selesai, mentalnya jadi agak terganggu dan sedikit menyimpan dendam kepada Aang yang merupakan avatar dengan alasan kurang lebih sama seperti avatar Kyoshi sebelumnya. Kondisi itu jugalah yang membuatnya kemudian memutuskan untuk full menutup wilayah Omasu dan tidak mau ikut campur lagi dalam urusan peperangan dengan negara api. All the airbenders were wiped out. Accepted. Bahkan alih-alih berbahagia setelah bertemu dengan teman lamanya, Raja Bumi justru menantang Aang dalam duel 1 lawan 1 di mana dia ingin melampiaskan dendamnya sekaligus memberikan pelajaran kepada Aang tentang bagaimana sulitnya harus menghadapi perang selama 1 abad akibat menghilangnya sang avatar yang seharusnya menjadi penyeimbang keempat wilayah. Final game. Intinya, dia ingin Aang merasakan apa yang sudah dia alami selama Aang menghilang, di mana Aang yang sama sekali tidak berniat untuk melawan Raja Bumi terpaksa harus meladeninya hanya dengan melakukan pertahanan selama pertarungan. Bahkan di serangan Raja Bumi yang terakhir, Aang dipaksa untuk memilih salah satu di antara mereka untuk diselamatkan demi menunjukkan penderitaan perang yang selama ini tidak dialami olehnya. Sampai akhirnya Sokka dan Katara muncul di sana yang membuat Bumi sadar kalau Avatar akan mempunyai caranya sendiri dengan mengandalkan teman-temannya.
Imbasnya, Raja Bumi yang selama ini hanya bersembunyi dan menutup rapat wilayahnya dari dunia luar, akhirnya memutuskan untuk kembali turun ke medan perang dalam menghadapi pasukan negara api. Tidak hanya itu, beliau juga akhirnya mendukung Aang untuk melanjutkan kewajibannya sebagai seorang avatar dan memintanya untuk segera melanjutkan perjalanannya menuju ke suku air utara. Now, all of you, but we will be ready. Di sisi lain, Pangeran Zuko sendiri akhirnya berhasil menyusul rombongan prajurit pengendali tanah yang membawa pamannya, di mana diperlihatkan dia dapat dengan mudah mengalahkan beberapa prajurit tersebut. Tidak hanya itu, di sini juga diperlihatkan sifat asli mereka berdua yang sebenarnya masih punya hati nurani karena mereka memilih untuk tidak menghabisi para prajurit tersebut. Bahkan saat salah satu di antaranya menyerang Paman Iroh dari belakang. Lalu dengan kondisi Paman Iroh yang sedang terluka, Pangeran Zuko akhirnya lebih memilih untuk kembali ke kapal agar bisa segera mengobati pamannya dan sekali lagi harus melepaskan Aang dan yang lainnya. What is it, Zuko? Nothing. Balik ke Aang dan yang lainnya di mana di tengah perjalanannya menuju ke suku air utara, mereka melihat kawasan hutan yang telah gosong karena mungkin telat ngangkat. Aang pun merasa bersalah karena menilai semua kekacauan yang terjadi saat ini merupakan buntut dari kecerobohannya yang berniat melarikan diri dari takdirnya sebagai avatar, di mana mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah pemukiman di dekat tempat tersebut. Di sini diperlihatkan bagaimana penduduknya sangat tertutup dengan dunia luar hingga beberapa warga yang melihat kedatangan mereka justru seperti melihat hantu. Orang itu kemudian menceritakan fenomena aneh yang terjadi akhir-akhir di desa tersebut tentang beberapa warga desa yang menghilang secara misterius dan setelah ditelusuri lebih lanjut, beliau menduga kalau pelakunya bukanlah negara api melainkan makhluk halus atau sejenis jin, di mana Aang yang mendengar hal itu pun langsung bisa merasakan adanya kejanggalan dan memastikan kalau warga desa yang hilang telah tersesat ke alam lain atau biasa disebut dengan dunia roh. I can get them back. Tanpa buang waktu, mereka pun bergegas ke sebuah wilayah di mana Aang bisa merasakan anget-anget batas antara dunia roh dan dunia manusia yang sudah menipis dan berakhir di sebuah hutan di mana terdapat beberapa patung panda yang terbakar dan patung tersebut adalah tempat pemujaan roh hutan. A shrine. So, what do we do? Singkat cerita, setelah semalam suntuk bertapa, akhirnya Aang berhasil terhubung ke dunia roh. Tapi anehnya karena tipisnya batas antara kedua dunia di wilayah itu, Katara dan Sokka juga ikut terbawa bersamanya. Di sini mereka bertemu dengan burung hantu besar yang memiliki julukan roh pengetahuan. Namun walaupun bisa masuk, Katara dan Sokka tetap tidak bisa berkomunikasi dengan para roh di sana dan justru dianggap sebagai penyusup. Selain itu, roh pengetahuan juga memperingatkan kalau dunia roh merupakan tempat berbahaya bagi manusia, di mana terdapat seekor monster yang akan menunjukkan kebenaran yang sangat pahit sampai-sampai tidak akan mampu diterima oleh manusia biasa. Farewell, Avatar. Bye-bye, Birdie. Dan tepat seperti apa yang dikatakan oleh roh pengetahuan, mereka tiba-tiba mendapat masalah ketika seekor monster roh muncul dan terlihat marah-marah, di mana Aang sedikit paham kalau monster yang menyerang mereka merupakan roh hutan yang mengamuk dan menjadi buas ketika tubuhnya terluka saat tempatnya dibakar oleh negara api. Di sini monster tersebut juga mengeluarkan kabut dan yang menjadi korban pertama adalah Katara yang hanyut ke dalam halusinasi, di mana dia dibawa ke kehidupan masa lalunya saat ibunya dihabisi oleh pasukan negara api di depan matanya. Kejadian serupa juga dialami oleh Sokka yang memperlihatkan masa-masa harmonisnya ketika ayahnya menganugerahkan dirinya sebagai salah satu ksatria suku air setelah berhasil melewati ujian. Tapi di belakangnya, semua orang meremehkannya karena penghargaan itu bukanlah usaha Sokka sendiri, melainkan atas bantuan dari pamannya, di mana kenyataan itu membuatnya seakan-akan menjadi seorang laki-laki yang tidak berguna.
Sementara itu, Aang yang sudah paham kalau semua yang akan dia lihat adalah halusinasi, dia justru bertemu dengan wujud asli roh yang memakan jiwa Katara, Sokka, dan para warga desa sebelumnya yang bernama Koh. Dan yang menarik adalah, Koh tahu betul siapa sosok Avatar karena ternyata dulu seorang Avatar sebelum Aang telah mencuri salah satu benda miliknya. Di sini dia berusaha untuk keluar dari kabut halusinasi tersebut, di mana entah udah keluar atau belum, dia justru bertemu dengan gurunya yang telah meninggal dan berkata kalau beliau menolak untuk reinkarnasi dan malah staycation di dunia roh. Di sini beliau juga memberitahu kalau teman-temannya telah tersesat di kabut jiwa buatan Koh dan kemungkinan mereka dibawa ke sarangnya dan kemudian akan disantap ketika sudah ranum. Jika sampai hal itu terjadi, maka jiwa teman-temannya akan lenyap untuk selamanya. I have to save them. Sayangnya, beliau tidak bisa membantu dan hanya menjelaskan kalau menurut sejarah, Avatar Roku, avatar generasi sebelumnya dari negara api pernah bertarung dengannya dan mengalahkan Koh. Dan untuk mengetahui rinci dari cerita tersebut, Aang pun berniat berkomunikasi dengan Avatar Roku di mana dia akan mengesampingkan keselamatannya untuk menuju kuil Avatar Roku yang berada di wilayah negara api. I don't have a choice. I'll be back. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Pangeran Zuko dan Paman Iroh yang sedang berjalan di sebuah desa untuk mencari keberadaan Aang. Mereka pun sempat mampir ke salah satu cabang warung Bujazim untuk menanyakan tentang informasi seorang pengendali air yang berada di sekitar wilayah itu. Di sini, Pangeran Zuko sengaja merahasiakan tentang Avatar agar berita tentang kemunculan kembali Avatar tidak tersebar. Namun ternyata orang-orang di sana justru telah mengetahui keberadaan Avatar yang kini berkelana bersama seorang pengendali air. Might be traveling with some waterbenders. Di tengah keputusasaan itu, Pangeran Zuko dan Paman Iroh dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita bernama Jun yang menunggangi Sirsu, serigala berhidung tikus. Tapi biar gampang kita panggil saja pemburu bayaran, di mana dia sedang melakukan pekerjaannya sebagai penagih. Don't die, you idiot. Melihat sebuah kesempatan, Paman Iroh lalu mengusulkan kepada Pangeran Zuko untuk menyewa jasa pemburu bayaran tersebut untuk menangkap Aang. Walaupun harga sewanya melebihi UMR Jepara, namun si pemburu bayaran bekerja sangat profesional di mana dia hanya akan menerima bayaran jika tugasnya telah selesai. Mengetahui hal itu, akhirnya Pangeran Zuko pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Tell me about this avatar. Singkat cerita, keesokan harinya diperlihatkan kondisi di kapal Pangeran Zuko yang mengalami sedikit masalah setelah komando diambil alih oleh Komandan Zhao yang telah diangkat menjadi seorang pemimpin armada oleh Raja Api Ozai. Dengan memanfaatkan posisi barunya itu, secara teknis Pangeran Zuko pun seharusnya juga harus mengikuti perintahnya. Namun Pangeran Zuko masih berusaha memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke jalur semula. Sayangnya tidak ada yang mau menuruti perintahnya karena mereka tidak berani membantah perintah dari Komandan Zhao. Did you hear me? Resume course. What would happen if we didn't follow them? Selain itu, ternyata banyak dari mereka yang ngampet kepada Pangeran Zuko karena mereka telah menemaninya selama bertahun-tahun selalu mendapat perlakuan yang tidak mengenakan darinya. Sehingga mereka kehilangan respect terhadap Pangeran Zuko. Paman Iroh yang mendengar hal itu pun langsung mengingatkan anak buahnya bahwa mereka sama sekali tidak tahu apa yang telah dilewati oleh Pangeran Zuko selama ini. Than you can ever know. Di sisi lain, Aang diperlihatkan telah sampai di wilayah negara api dan mendatangi kuil Avatar Roku untuk meminta petunjuk darinya, sama seperti yang dia lakukan sebelumnya dengan Avatar Kyoshi. Namun begitu sampai di sana, dia justru langsung diserang oleh para biksu penjaga kuil yang seharusnya menghormati para avatar dan bersikap netral, justru berpihak kepada Raja Api Ozai ketimbang avatar itu sendiri. Untungnya ada satu biksu muda yang masih memegang teguh ajaran Avatar di mana dia membawa Aang ke kuil Avatar Roku berada dan tanpa membuang banyak waktu, Aang pun langsung memulai ritualnya sementara biksu muda itu berusaha untuk menahan para biksu lainnya yang berusaha menangkap Aang. I will hold them off for as long as I can. Step aside.
rest of the non-believers. Di dalam dunia roh, Aang akhirnya bertemu dengan avatar Roku yang ternyata jauh berbeda dengan pandangan orang terhadap para penduduk negara api. Beliau adalah orang yang gemar bercanda, namun karena waktunya mepet, Aang langsung to the point dengan meminta tips and trick darinya untuk mengalahkan Koh agar dia bisa menyelamatkan teman-temannya karena menurut legenda, satu-satunya orang yang pernah mengalahkannya hanyalah avatar Roku. Anything you need. It has to do with Ko. Namun avatar Roku berkata kalau dia tidak pernah mengalahkan Koh karena hal itu mustahil dilakukan. Dia hanya mencuri sebuah totem yang sepertinya sangat berharga bagi Koh sebagai balasan karena Koh telah memakan jiwa istri dari salah satu avatar sebelum Roku. Mendengar hal itu, Aang pun kepikiran untuk menyudahi hal itu dan mengembalikan benda tersebut kepada siluman Koh karena di pertemuan sebelumnya dia juga sempat bertanya tentang sebuah benda yang dicuri oleh avatar darinya. Came into this world. Ko longs for the same thing we all do. So Aang pun langsung mengakhiri pertemuan tersebut dan mengambil totem yang dimaksud untuk dibawa kembali ke dunia roh. Namun baru beberapa langkah Aang keluar dari ruangan tersebut, dia tiba-tiba diserang oleh pemburu bayaran yang sebelumnya direkrut oleh paman Iroh hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Begitu terbangun, Aang sudah diserahkan kepada Pangeran Zuko oleh si pemburu hadiah dan langsung dibawa menuju ke kapal mereka. Walaupun Aang sudah memohon untuk diberikan sedikit waktu agar dia bisa menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu, namun Pangeran Zuko sama sekali tidak peduli dan tetap melanjutkan perjalanannya. Sayangnya tidak berselang lama, mereka dihadang oleh Komandan Zhao dan pasukannya yang merebut Aang atas perintah langsung dari Raja Api Ozai, sehingga Pangeran Zuko pun tidak bisa berbuat banyak dan membiarkan mereka membawa Aang ke salah satu benteng pertahanan negara api di kota tersebut. Namun begitu malam tiba, Zuko memutuskan untuk pergi seorang diri dengan menggunakan kostum ninja, bahkan tanpa sepengetahuan pamannya untuk membebaskan Aang dari tahanan benteng negara api yang dikenal sangat ketat. Diperlihatkan juga kalau dia dapat dengan mudah menumbangkan beberapa penjaga dan menembus sampai ke ruang tahanan Aang tanpa menggunakan kemampuan apinya sama sekali. Tapi, masalah muncul ketika aksi mereka akhirnya mulai ketahuan saat berusaha kabur dari sana. Dimana saat Zuko dan Aang sempat terpojok dan tidak punya jalan lagi untuk kabur. Di sini Zuko yang tahu betul kalau avatar harus dijaga agar tetap hidup karena kalau mati nanti reinkarnasi lagi harus repot lagi. Tanpa banyak bicara, dia langsung menodong Aang dengan goloknya sehingga Komandan Zhao tidak punya pilihan lain selain membiarkan mereka berdua pergi. Top on! Open the gate! What are you doing? Namun begitu mereka berada di luar benteng, Komandan Zhao langsung memerintahkan seorang pemanah untuk menghabisi Zuko yang untungnya hanya mengenai ujung topengnya dan membuat luka gores yang tidak terlalu fatal. Disinilah Aang akhirnya mengetahui kalau yang menyelamatkannya ternyata adalah Pangeran Zuko sendiri, orang yang seharusnya juga ingin menangkap Aang. Walaupun begitu, dia memutuskan untuk gantian menyelamatkan Zuko dari kejaran pasukan negara api karena menilai Zuko pasti mempunyai alasan menggunakan topeng tersebut dan seolah Aang menyadari kalau ada sesuatu yang berbeda dalam diri Pangeran Zuko. Lalu begitu Pangeran Zuko tersadar di dalam sebuah gubuk setelah diselamatkan oleh Aang, dia mulai kumat lagi dan berusaha menyerang Aang, di mana hal itu dia lakukan karena Pangeran Zuko tidak ingin terlihat lemah karena seperti apa yang diajarkan oleh ayahnya, belas kasih adalah sebuah tanda kelemahan dan sebagai calon pemimpin dari negara api, dia dituntut untuk tidak boleh lemah. Untungnya saat itu kondisi Pangeran Zuko masih cedera sehingga serangannya dapat dengan mudah dihalau oleh Aang dan seketika itu juga Pangeran Zuko kembali pingsan.
Karena tidak ingin memperpanjang urusannya dengan Zuko, Aang lalu membawanya ke Sekoci yang sebelumnya telah disiapkan Zuko untuk kabur dan mengirimnya pergi dari tempat tersebut agar dia bisa kembali ke kapalnya. Sementara Aang melanjutkan misinya kembali ke dunia roh untuk mengembalikan totem milik Koh dan menyelamatkan Katara dan juga Sokka. Di sisi lain, Paman Iroh yang sangat mengkhawatirkan kondisi Zuko diperlihatkan terus berjaga di dek kapal karena belum ada satupun kru yang mengetahui kabar Zuko. Di kesempatan itu, Paman Iroh juga menceritakan masa lalu Zuko kepada para anak buahnya yang sebelumnya tampak tidak terlalu menyukai Pangeran Zuko, karena ternyata apa yang mereka bayangkan selama ini tentang Pangeran Zuko sangatlah berbeda. You and the others were assigned this mission. Jadi dulu saat Pangeran Zuko masih gondrong, masih awal-awal kuliah, diceritakan kalau dia adalah seorang pangeran yang telah disiapkan untuk menjadi Raja Api pengganti ayahnya. Namun tidak seperti sang ayah, Zuko muda sama sekali tidak berhati dingin dan selalu peduli kepada pasukan negara api serendah apapun pangkat mereka. Hal itu dia tunjukkan saat sedang mengikuti rapat yang sedang membahas rencana penyerangan negara api ke wilayah suku pengendali tanah yang dikenal kokoh, sulit tembus. Saat itu, Zuko memberanikan diri untuk menentang rencana salah satu jenderal yang telah disetujui oleh ayahnya, di mana mereka berniat untuk mengorbankan satu peleton prajurit negara api yang dianggap paling lemah untuk memancing pertahanan suku pengendali tanah. You're gonna sacrifice them. They won't. Sacrifice is a part of war. Namun ternyata sikap belas kasihnya itu justru dianggap salah di mata ayahnya, bahkan dianggap telah mempermalukannya di depan umum, dan sebagai konsekuensinya, Pangeran Zuko harus menyelesaikan perselisihan tersebut pada sebuah adat pertarungan 1 lawan 1 milik negara api. Agni Kai. Tapi di sini Zuko sama sekali tidak menduga kalau yang akan menjadi lawannya ternyata adalah ayahnya sendiri, sehingga dia berusaha mati-matian untuk meminta pengampunan dari ayahnya. Dan meskipun ayahnya sempat mengalah di pertarungan tersebut, Zuko justru tetap menahan diri sehingga menilai kalau sifat welas asih anaknya adalah sebuah kelemahan. Raja Api Ozai justru menghukumnya dengan bekas luka bakar di mata kirinya. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Zuko akhirnya diusir dari wilayah negara api oleh ayahnya sendiri dengan alasan untuk menempanya menjadi lebih keras. Dia diberikan misi yang bahkan Raja Api Ozai pun tidak pernah bisa menyelesaikannya, yaitu menemukan dan membawa avatar ke hadapannya. Dan berhubung itu semua berawal dari Pangeran Zuko yang tidak ingin satu divisi prajurit dijadikan tumbal, maka sang ayah juga memberikan divisi yang dimaksud kepada Zuko untuk menemani misinya. Dengan kata lain, seluruh kru yang ada di kapal Zuko saat ini bisa tetap hidup adalah karena pengorbanan dan keberaniannya menentang rencana ayahnya. As your crew. Tidak berselang lama setelah Paman Iroh menceritakan kejadian tersebut, Zuko kemudian kembali ke kapal di mana seluruh kru kapal di sana akhirnya memberikan penghormatan yang pantas yang dia dapatkan, terlepas dari caranya memimpin yang mungkin masih jauh dari kata sempurna. Francisco. Namun belum genap 24 jam kembali ke kapal, Pangeran Zuko kembali mendapat masalah ketika bawahannya memberi kabar mengejutkan tentang ayahnya yang menyuruh Komandan Zhao untuk menjemput Pangeran Zuko malam ini juga dan akan disidang karena dia diduga telah berkhianat. Entah bagaimana bisa dia mengetahui kalau orang yang bertopeng yang menyelamatkan Aang adalah Zuko. Namun yang terpenting sekarang, Paman Iroh langsung menyuruh Pangeran Zuko untuk segera meninggalkan kapal menggunakan Sekoci sebelum pasukan suruhan ayahnya datang untuk menjemputnya. Tapi ternyata Sekoci tersebut sudah penuh dengan bom jelly dan yang terjadi adalah Zuko. ternyata semua itu hanyalah jebakan Komandan Zhao di mana dia kemudian menemui Paman Iroh untuk bela sungkawa atas kejadian tersebut seolah-olah dia bukanlah pelakunya.
Di sini Paman Iroh pun langsung menduga kalau pelakunya adalah Raja Api Ozai sendiri. Namun selain itu, beliau justru dibuat heran ketika mengetahui kalau Raja Api Ozai telah memberi amanat kepada Komandan Zhao yang belum memiliki banyak pengalaman untuk memimpin armada besar menyerang suku air utara. Begitu kapal mereka hampir sampai di wilayah suku air utara, Paman Iroh sempat mempertanyakan soal taktik perang yang akan digunakan oleh Komandan Zhao karena beliau menilai wilayah suku air utara dilindungi dinding es yang sangat kokoh yang bahkan pasukan negara api belum pernah berhasil menaklukkan dinding es tersebut. Namun Komandan Zhao terlihat yakin banget kalau misi kali ini akan berhasil karena kapalnya telah dilengkapi senjata terbaru yang mereka impor dari Tulung Agung. Selain itu, dia juga memiliki senjata rahasia yang masih tersimpan rapi di dalam kotak. This is destiny. Disinilah di luar sepengetahuan Komandan Zhao, Pangeran Zuko ternyata masih hidup dan menyamar sebagai salah satu pasukan, di mana Paman Iroh kemudian menceritakan semua rencana Komandan Zhao kepada Pangeran Zuko. Intinya, Komandan Zhao berniat menyerang suku air utara secara terang-terangan dari depan dan oleh karena itu, Paman Iroh mengajak Pangeran Zuko untuk merencanakan plan B kalau terjadi sesuatu yang akan membahayakan nyawa mereka. Working with someone else. Scene lalu berpindah ke negara api di mana diperlihatkan Azula yang sedang bertarung untuk menjalani ujian demi meyakinkan ayahnya kalau dia layak untuk memburu avatar seperti Pangeran Zuko. Di sini meskipun dia telah tampil all out dan memenangkan pertarungan tersebut, hal itu tidak cukup membuat Raja Api Ozai puas karena ekspektasinya yang ketinggian, di mana dia ingin anaknya menjadi lebih brutal dari dirinya. That I'm the one. Tapi di sesi pertarungan kedua, kali ini Azula justru menolak untuk bertarung karena dia telah muak dengan peraturan ayahnya, sampai akhirnya dia pun menyerang ayahnya sendiri menggunakan api Rina yang telah diperkuat menjadi pengendalian petir demi membuktikan bahwa dirinya memang sudah layak untuk keluar dari istana dan menangkap avatar. I'm through playing games here. Sementara itu di sisi lain, setelah sebelumnya Aang berhasil membebaskan Katara dan Sokka dari ancaman Koh, mereka kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke suku air utara hingga akhirnya mereka pun sampai ke tempat yang dituju, sebuah kota yang megah sekaligus satu-satunya wilayah dari para pengendali air yang saat ini belum dikuasai oleh negara api karena tata letak geografisnya yang dikelilingi oleh tembok es raksasa sehingga membuat negara api kesulitan untuk menyerang wilayah tersebut. Avatar, welcome. We've been expecting you. Ternyata kabar kedatangan Avatar ke sana sudah viral di mana Aang mendapat sambutan hangat dari kepala suku yang memperkenalkan salah satu guru pengendali air senior bernama Master Paku dan memperkenalkan anaknya yang bernama Putri Yue. Tidak hanya itu, Katara dan Sokka juga disambut hangat karena memang suku air selatan dan utara berasal dari leluhur yang sama. Long-lost brother and sister from the south. As we welcome mighty allies. Tidak hanya itu, mereka juga telah mengetahui kabar tentang rencana penyerangan negara api karena melihat kapal pengintai negara api yang berada di sekitar sana di mana kedatangan Aang sebagai seorang avatar cukup membuat angin segar bagi warga tersebut. And we shall celebrate their arrival. Namun di saat Master Paku dan kepala suku meminta pendapat dan arahan untuk membendung serangan dari negara api, Aang pun menjawab kalau dia baru menguasai pengendalian udara dan justru kedatangannya ke sana adalah sekalian untuk meminta bantuan mereka mengajarinya pengendalian elemen air. Di mana pernyataan tersebut otomatis membuat kepala suku dan Master Paku kecewa karena telah berekspektasi terlalu tinggi, namun tetap saja akhirnya mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. It seems we won't be able to count. Melihat kekecewaan itu, di sini Aang meminta bantuan Putri Yue untuk mengantarnya ke kuil Avatar Kuruk, avatar generasi sebelum Roku dan Kyoshi, di mana Yue pun menceritakan kalau dulu Avatar Kuruk lebih sering berada di dunia roh sehingga seakan-akan mengesampingkan dunia nyata dan oleh karena itu beliau menjadi seorang avatar yang kurang disegani. Berniat untuk menemuinya dan meminta bantuannya seperti Avatar Kyoshi sebelumnya yang seolah merasuki tubuhnya untuk membereskan semua masalah.
Namun Avatar Kuruk justru memarahinya dengan mengatakan kalau dirinya bukanlah Avatar Kyoshi. Jadi dulu pada saat zamannya menjadi Avatar, musuh yang dia lawan bukanlah dari dunia manusia melainkan dari dunia roh, di mana dia berusaha mati-matian untuk melawan monster astral yang dimaksud, sampai-sampai istrinya pun ikut menjadi korban. Hasilnya, dia menjadi sering cekreh-cekreh di mana jiwanya pun sudah rapuh sehingga mustahil baginya untuk melakukan seperti apa yang Avatar Kyoshi lakukan. Sebelum berpisah, Avatar Kuruk memberi pesan kepada Aang yang intinya seorang avatar harus Avatar means being Sementara itu, Sokka akhirnya berhasil ngobrol secara empat mata bersama Putri Yue, di mana dia baru menyadari kalau ternyata mereka pernah bertemu di dunia roh ketika melihat jepit rambut milik Yue. Di sini Yue lalu menceritakan yang intinya saat dia dilahirkan, dia sering sakit-sakitan sehingga ayahnya pun berdoa kepada roh bulan, di mana roh bulan yang mendengar doa tersebut lalu memberikan sebagian rohnya kepada Yue, dan itulah alasan rambutnya berwarna perak dan juga dia bisa menjembatani dua dunia seperti layaknya seorang avatar. Water is life. Singkat cerita, Katara lalu juga menemui seorang guru wanita yang akan memandunya mempelajari teknik pengendalian air, di mana dia dibuat kagum dengan kemampuan pengembangan dari teknik pengendalian air, sama seperti Azula yang mengembangkan kekuatan api menjadi petir. Para penduduk suku air utara, khususnya wanita, ternyata juga mengembangkan teknik pengendalian air untuk bisa dipakai sebagai penyembuhan tanpa harus memakai obat merah. You are a natural today. Thank you for having me. Namun saat itu juga, dia dibuat kecewa ketika mendengar adat istiadat di sana yang tidak memperbolehkan wanita bertarung karena Katara yang merasa aneh dengan peraturan itu pun memutuskan untuk keluar dan tidak jadi berlatih, di mana dia kemudian kembali mendatangi Master Paku untuk membantah peraturan tersebut, walaupun hal itu tidak mengubah apapun karena Master Paku menilai kalau kaum Hawa tidak cukup kuat untuk bertarung. Because this isn't about them, it's about you. Tidak terima dengan perkataan Master Paku barusan, Katara lantas berniat menantang Master Paku duel untuk membuktikan kalau wanita juga bisa bertarung dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun mungkin akan kalah, pasti kalah. Tapi hal itu bukanlah masalah baginya karena setidaknya hal itu bisa membuatnya lega. Awalnya Master Paku tentu saja menolak tantangan tersebut karena dia bukanlah lawan yang sepadan. Namun ketika Katara menyerangnya dari belakang, akhirnya beliau pun terpancing. Dalam pertarungan itu, Katara mengeluarkan semua teknik otodidaknya untuk membuktikan bahwa wanita juga bisa bertarung, hingga akhirnya Master Paku yang mulai terpojok kemudian juga mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyudahi pertarungan itu. Walaupun kalah, namun Master Paku mengakui kalau Katara merupakan pengendali air yang cukup berbakat dan bahkan lebih hebat dari kebanyakan pengendali air pria di sana. An excellent waterbender. That was incredible. Just say I lost. Dan akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba di mana armada perang negara api akhirnya sampai di wilayah suku air utara. Di sini diperlihatkan Aang, Katara, dan Sokka maju lebih dulu untuk menyabotase salah satu kapal perang mereka dan berencana mengacaukan koordinasi armada negara api. Namun setelah berhasil merusak satu kapal, mereka baru menyadari kalau negara api telah bersiap dengan ratusan kapal lain yang sama sekali di luar perkiraan mereka. More to go. You gotta be kidding me. Menyadari hal itu, mereka pun bergegas kembali untuk mengabarkan apa yang baru saja mereka lihat, yang mau gak mau memaksa suku air utara untuk all-in agar bisa mempertahankan wilayah mereka. Untuk itu, Katara kembali meminta Master Paku melupakan aturan lama suku mereka dan membiarkan semua orang untuk turun tangan dan membantu apapun yang mereka bisa. Thank you.
Namun di sisi lain, rencana sebenarnya dari Komandan Zhao ternyata bukanlah untuk menyerang garis depan suku air utara, melainkan dia akan menyelinap menggunakan balon udara rancangan dari ayahnya Theo langsung ke titik kelemahan mereka, yaitu roh bulan yang menjadi sumber kekuatan suku air. So begitu malam tiba, Komandan Zhao dan beberapa orang pasukannya dan juga Paman Iroh pergi secara diam-diam menuju ke kolam oasis yang menjadi wilayah paling keramat suku air utara. Jadi diceritakan bahwa sebelumnya Komandan Zhao mendapatkan info dari Biksu Api tentang sumber kekuatan suku air yang berasal dari roh bulan dan roh samudra, di mana roh bulan mengontrol kekuatan mereka sementara roh samudra yang mengontrol kehidupan. Lalu setiap saat bulan purnama, kekuatan suku air akan berada di puncaknya. Namun tidak hanya itu, karena di saat yang sama, roh bulan dan roh samudra akan menjelma ke tubuh fisik untuk bertemu. Momen itulah yang akan dimanfaatkan oleh Komandan Zhao untuk melenyapkan roh bulan dengan menggunakan pisau avatar Kuruk yang terbuat dari material dunia roh. And death. Sebenarnya di sini Paman Iroh sangat tidak setuju dengan rencana Komandan Zhao karena dia tahu jika hal itu sampai terjadi, maka keseimbangan dunia juga akan ikut terganggu. Namun dengan posisinya yang kini adalah seorang pemimpin armada dan ambisinya yang bahkan ingin menjadi Raja Api selanjutnya, Komandan Zhao sama sekali tidak peduli dengan perkataan Paman Iroh dan tetap pada rencana awalnya. Sementara itu, Aang juga mendapat pencerahan dari avatar Kuruk yang tiba-tiba muncul untuk memperingatkannya tentang bahaya yang mengintai roh bulan dan roh samudra, di mana dia pun langsung bergegas mengajak Katara menyusul Sokka dan Yue untuk menghentikan rencana Zhao. Something terrible is about to happen. Namun di tengah pencariannya, mereka justru dihadang oleh Pangeran Zuko yang muncul di tempat tersebut setelah sebelumnya menyusup dari kapal Komandan Zhao untuk mendahului pasukan negara api menangkap Avatar. Namun karena saat itu mereka sedang repot, Katara lalu meminta Aang untuk melanjutkan pencariannya sementara dia akan menahan Pangeran Zuko di tempat tersebut, di mana kali ini setelah kemampuan Katara mulai berkembang, mereka pun terlihat sudah seimbang. Sementara Katara bertarung dengan Pangeran Zuko, Aang akhirnya berhasil sampai di oasis suku air utara dan bertemu dengan Sokka dan Yue yang sudah lebih dulu berada di tempat tersebut. Lalu begitu melihat Komandan Zhao yang sudah menangkap ikan manifestasi atau jelmaan dari roh bulan, Aang tanpa ragu langsung keluar dan berkata kalau dia akan menyerahkan diri asal Komandan Zhao melepaskan kembali roh bulan. I'll go with you. Peacefully. Touching. Disinilah Paman Iroh melihat kesempatan, dia lalu melakukan serangan kejutan untuk melepaskan roh bulan dari tangan Komandan Zhao. Sayangnya, usahanya justru membuat Komandan Zhao tanpa ragu langsung menghunuskan pisau rohnya dan seketika itu juga bulan purnama langsung menghilang dari dunia bersamaan dengan kekuatan seluruh suku pengendali air. Yue! Akhirnya tidak ada pilihan lain bagi Aang, di mana dia mau nggak mau harus mengambil keputusan yang sangat ekstrim demi menghentikan invasi negara api, yaitu dengan menyerahkan dirinya untuk menjadi wadah bagi roh samudra, di mana dia lalu menyalurkan amarahnya setelah apa yang dilakukan oleh negara api. Walaupun sebagai konsekuensinya, Aang bersama dengan roh samudra akan selamanya tersesat dan terus dipenuhi oleh rasa amarah, di mana apapun usaha yang dilakukan negara api tidak akan berpengaruh. Di tengah kekacauan itu, Paman Iroh lalu bergegas mengajak Pangeran Zuko untuk meninggalkan tempat tersebut karena selanjutnya hanya akan ada kehancuran bagi mereka dan tidak berselang lama, Pangeran Zuko justru melihat Komandan Zhao yang juga sedang berusaha melarikan diri, di mana dia tanpa ragu langsung menghajarnya untuk melampiaskan amarahnya karena gara-gara dialah semua rencananya rungkat.
Namun di tengah pertarungan tersebut, Zuko justru menyadari sebuah fakta di mana sedari awal apapun yang dia lakukan hanya akan percuma karena nyatanya perannya sebagai pangeran hanyalah untuk menjadi contoh buruk untuk memotivasi Azula karena yang sebenarnya sedang dipersiapkan untuk menjadi penerus Raja Api adalah adik perempuannya tersebut. Tidak hanya itu, Komandan Zhao juga mengaku kalau Azula lah yang selama ini menjadi aktor intelektual di balik semua rencananya, termasuk memanfaatkan Zuko sebagai umpan. Sementara itu, setelah Roh Samudra menciptakan gelombang tsunami dan meratakan seluruh armada negara api, Yue terpikir sebuah cara untuk mengembalikan roh bulan dan menghentikan kemarahan Roh Samudra, yaitu dengan mengorbankan dirinya sendiri karena sebagian roh bulan ada di dalam dirinya dan sekarang adalah waktunya untuk mengembalikannya, walaupun artinya dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Begitu melihat kalau bulan telah kembali, amarah Roh Samudra pun langsung mereda dan kembali ke bentuknya semula. Tidak hanya itu, Aang yang seharusnya juga sudah terjebak di sana pun kemudian dikembalikan dan dengan begitu, perang besar antara suku air dan negara api akhirnya ikut berakhir. Keesokan harinya, walaupun dengan banyaknya korban yang gugur dan sebagian besar kota yang ikut hancur, namun suku air utara tetap berterima kasih kepada Aang, Sokka, dan Katara, terutama Master Paku yang berkat Katara, dia menyadari bahwa air adalah simbol dari perubahan itu sendiri yang memang diperlukan dalam kehidupan. Water is the element of change. Change is the key to new. Namun dengan berakhirnya pertempuran tersebut bukan berarti perjalanan Aang berakhir sampai di situ karena dia masih harus mempelajari semua keempat elemen untuk menjadi avatar seutuhnya. Dan untuk itu, Sokka dan Katara juga berjanji untuk mendampingi Aang mempelajari ketiga elemen lainnya yaitu air, tanah, dan api. Everything. Always watch your stomach. Food is always the right answer. Di sisi lain, Raja Api Ozai akhirnya menerima kabar bahwa rencana serangan mereka ke wilayah suku air utara gagal total dan Avatar sendiri dikatakan masih hidup. Namun, dia sama sekali tidak kaget mendengar hal itu karena menurutnya wilayah utara memang tidak mudah untuk ditaklukkan. The North was never the true target. Selain itu, serangan tersebut juga ternyata hanyalah pengalian dan itulah alasannya menggunakan armada besar yang dipimpin oleh komandan yang belum begitu berpengalaman karena target utama mereka sebenarnya adalah kota Omasu. Dan berkat serangan tersebut, untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, pasukan negara api yang dipimpin oleh Azula akhirnya berhasil menaklukkan kota Omasu dan menangkap Raja Bumi. Dan cerita pun selesai.